Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Fakultas FKIP, Prodi PGSD, semester 1, kelas C. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Wahid Nazil Al-Hidri, dan rekan saya, Nur Masita Kurfatul Jannah, dan Kiswari Puji Rahayu. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian tahu nggak? Di sini sistem pencernaan manusia terdapat organ-organ yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Dan untuk penjelasannya akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Nur Masita Kurfatul Jannah. Berikut selengkapnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan manusia. Yang pertama yaitu makanan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terdapat proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Pada proses pencernaan secara mekanik ini dilakukan oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan pada lidah berfungsi untuk menelan makanan, mengecap rasa makanan, dan meletakkan makanan pada saat mengunyah. Sedangkan pada proses pencernaan secara kimiawi terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase atau petialin yang dapat mengubah zat tepung atau aminum menjadi maltosa. Selanjutnya, makanan tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini memiliki hampir mirip tabung dengan ukuran kurang lebih 20 cm. Kerongkongan ini juga memiliki gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah makanan akan masuk ke dalam lambung. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiswari. Monggo silakan. Baik, saya Kiswari Puji Rahayu akan melanjutkan proses pencernaan manusia yang telah dijelaskan oleh Mbak Nurul. Makanan yang telah masuk ke dalam lambung akan dicerna secara mekanik dan juga secara kimiawi, di mana secara mekanik makanan akan diremas dan juga diaduk oleh dinding lambung. Nah, untuk proses kimiawinya sendiri dibantu oleh enzim-enzim yang dibentuk atau dihasilkan oleh kelenjar lambung, yaitu ada enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida atau HCl. Nah, untuk enzim pepsin sendiri itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam apeton. Kemudian untuk enzim renin sendiri berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian untuk HCl atau asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan juga membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari akan terjadi proses kimiawi yang dibantu oleh beberapa enzim, yaitu ada enzim maltosa yang berfungsi untuk menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim sukrose yang berfungsi untuk mengubah atau menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Kemudian ada enzim
laktosa yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Nah, di dalam usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum yang ada di bagian atas, yaitu di mana di sini terjadi proses kimiawi yang dibantu oleh enzim amilum, yaitu untuk mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian ada enzim lipase, yaitu untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim tripsin, yaitu berfungsi untuk mengubah lemak dan menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian masuk ke dalam usus kosong atau jejunum. Di sini ada enzim yang namanya enzim eriksin, di mana menguraikan peptol menjadi asam amino. Nah, selanjutnya langsung turun ke yang namanya usus penyerapan atau ileum, di mana di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang nantinya diserap oleh pembuluh darah, kemudian masuk ke aliran darah, dan kemudian nanti oleh darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya setelah dari usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di sini nanti prosesnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Wahid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kiswari. Nah, sampai pada usus besar, di sini terjadi sebuah reabsorpsi atau penyerapan zat sisa makanan, yang kemudian di sini juga terjadi sebuah proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli, yang kemudian zat sisa makanan tersebut menuju ke anus. Ini selanjutnya akan dikeluarkan ke anus tersebut. Oke, cukup sekian dari kami penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apabila ada kata-kata yang salah dari segi penyampaian atau penjelasan yang kurang lengkap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.